Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih, persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Di video kali ini kita akan membahas soal ujian aktuaris modul A10 Matematika Keuangan periode November 2023. Jadi sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu channelnya, serta share video ini ke teman kalian supaya semakin banyak yang bisa jadi aktuaris. Yuk kita saksikan videonya kali ini. Oke, jadi kita langsung saja mulai soal yang pertama. Jadi soal ini sudah aku bikin ke satu PDF kosong ya. Jadi coret-coretan yang aku ambil dari soal temanku ini udah nggak ada. Kita akan coba lanjutin satu persatu di setiap pembahasan ini ya, setiap soalnya. Oke, Rani mendapat bonus gaji atas kinerjanya di tempat ia bekerja sebesar 10 juta di saat T sama dengan nol. Kemudian ia memutuskan untuk mendepositokan bonus gajinya ini pada Bank A selama 5 tahun yang akan memberikan tingkat bunga sederhana sebesar 0,012 T untuk T sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 5. Maka nilai akumulasi dari tabungan atau investasi Rani ini adalah berapa? Oke, kita mulai dari konsep sederhana aja ya. Berarti kan kalau kita nabung di bank, maka yang dimaksud dengan nilai akumulasi itu adalah nilai pokok kita ditambah dengan bunganya ya. Nah, kebetulan di sini bunganya sederhana. Jadi harusnya ini nggak terlalu susah ya. Jadi untuk periodenya, berarti di saat T0 dia punya 10 juta. Nah, di periode pertama dia dapat 10 juta ditambah gitu ya, bunganya ya. Atau kalau kita mau bikin lebih rapi di sini, ini pokoknya, ini bunga. Nah, baru di akhir periode pertama dia sudah mendapatkan bunganya, yaitu sebesar 10 juta dikali 0,012 ya. Nah, baru kalau di periode yang kedua, berarti bunganya dia adalah 10 juta dikali 0,024. Dan seterusnya akan sama. Jadi kalau nanti pada periode kelima, bunganya itu adalah 10 juta dikali 0,060 ya. Tinggal ini kita kalikan dengan T-nya aja. Nah, berarti kalau di total, nanti untuk jawabannya ini tinggal 10 juta sebagai pokoknya, ditambah bunganya itu adalah 10 juta dikalikan dengan bunga pada masing-masing tahunnya. Oke? Jadi ini tinggal ditambahin aja 0,012 tambah 0,024 tambah 0,036 ditambah 0,048 ditambah 0,060. Nanti bisa teman-teman cek hasilnya itu adalah 11,80 juta. Jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, di soal nomor 2 ini kita punya force of ini ya, mortality ya. Force of interest, sorry. Force of interest adalah 2 per T-1, di mana ini bentuknya adalah continue dari T sama dengan 2 sampai dengan 10 untuk setiap satu interval tertentu gitu ya. Nah, dengan N sama dengan 2 sampai dengan 9, maka tentukan persamaan untuk DN2 gitu. Nah, yang di sini yang pertama-tama kita perlu ketahui itu adalah hubungan antara DN dengan force of interest-nya ini gitu ya. Nah, ini delta ya tadi. Apa ini bacanya? Ini delta bacanya ya kalau di matematik. Nah, hubungannya itu bisa diperoleh dari mencari DN dulu. Jadi DN itu adalah accumulated value AN plus 1 dikurang AN dibagi dengan AN plus 1 ya. Ini hubungannya. Nah, kalau AN itu sendiri, dia memiliki hubungan nih dengan si force of interest-nya ini. Yaitu, kayak saya tulis di atasnya sini ya. AT itu adalah ekspektasi dari integral dari nah, delta U DU. Di mana di sini itu adalah batasnya. Integral atas seluruh batas terhadap U-nya gitu ya. Nah, artinya kita bisa menghubungkan ke bentuk ini. Oke, yuk kita coba ya. Jadi kita mencari bentuk AT-nya dulu, baru nanti bisa kita substitusi ke sini. Nah, berarti kalau dari sini, AT itu sama dengan E pangkat integral dari, batasnya kan 2. 2 sampai dengan, ini karena kita mau mencari fungsi terhadap T, berarti dari T sampai T doang nih. T, 2 per
U-1 DU. Jadi karena kita mau mengintegralkannya terhadap fungsi U, jadi langsung aja yang T-nya itu kita ganti dengan U. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini kita langsung aja coba substitusi ya. Maka ini akan sama aja dengan E pangkat integral 2 sampai T. Oh, kita langsung integralin. Nah, integral dari bentuk ini kan ln ya. 2 ln U-1 batasnya dari 2 sampai T. Nah, buat Sobat AK atau teman-teman yang belum atau lupa gitu ya, integral dari seper T dt itu sama aja dengan ln T. Dan berlaku juga untuk apabila ini ditambah dengan konstanta nih, C gitu. Nanti hasilnya adalah ln T plus C langsung gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal substitusi, nanti akan menjadi ln T-1 gitu ya, dikurangin dengan ln 2-1. Yang mana kalau dari sini 2-1 kan 1. Dan kita tahu juga kalau ln 1 itu sama dengan 0. Jadi yang hasil tersisanya itu hanyalah bagian yang sebelah kiri. Ya, buat sobat AK yang lupa juga, kalau dia punya di depan logaritma punya suatu bentuk koefisien, nanti bisa kita pindahkan ke bagian belakangnya. Ya, maka nanti hasilnya akan menjadi E pangkat ln T-1 kuadrat, dan ini bisa karena basisnya E, ini kita bisa hilangkan bentuk logaritmanya. Sehingga dari sini kita punya bentuk AT ya, itu adalah T-1 kuadrat. Seperti itu. Nah, udah deh, kita udah dapet. Nanti kita bisa masukin ke dn ini. Yuk kita coba substitusi ya. Berarti dn ini sama dengan, karena ini AT, hubungannya sama N, cuma kita ganti aja ya. Berarti kalau AN plus satunya ini, AN-nya adalah N-1 kuadrat. Berarti kalau AN plus 1 nanti sama dengan N kuadrat. Yuk kita substitusi. Berarti N kuadrat dikurang N-1 kuadrat dibagi N kuadrat kan? Nah, N kuadrat dibagi N kuadrat itu 1. Dikurangin N-1 kuadrat per N kuadrat. Atau kalau mau kita jadiin 1, boleh jadi bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bentuk dn-nya. Nah, sekarang kita mau mencari yang dn-nya, dn2 nih. Nah, pasti Sobat AK masih ingat ya. Duanya ini berarti convertible semi-annually. Jadi 2 kali dibayarkan dalam setahun. Nah, kalau hubungan yang I pasti teman-teman udah tahu. Kalau hubungan yang D-nya itu seperti ini. Jadi 1 minus D sama dengan 1 min D2 per 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, atau ada yang nanya, Kok David, ini kan ada N-nya nih. Nanti gimana? Tinggal kita tambahin N aja seperti ini. Gitu. Ya. Jadi kalau kita substitusi, maka nanti akan dapat bentuk 1 min dn berarti 1 dikurang 1 min n-1 per 2 kuadratnya di sini ya. Nah, sama dengan 1 min dn2 per 2 kuadrat. Teman-teman bisa lihat, atau Sobat AK bisa lihat di sini satunya akan kecoret, min ketemu min plus jadinya. Nah, berarti yang di sini tersisa n-1 per n kuadrat sama dengan 1 min dn 2 per 2 kuadrat. Lihat sama-sama punya kuadrat. Jadi secara gampangnya kita langsung coret ini aja. Ya, teman-teman lihat ini juga bisa kayak tadi ya. N-1 per n bisa dijadi 1 min 1 per n ya. dn 2 per 2. Satunya bisa kita coret, minusnya juga kita bisa coret, nanti tinggal kita kali silang aja duanya ke atas. Sehingga kita memperoleh bentuk dn2-nya ini adalah 2 per n. Sesuai kunci, jawabannya adalah yang D. Kira-kira seperti itu aja untuk soal nomor 2. Oke, soal berikutnya ya nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini jujur memang tipe yang cukup beda ya sebenarnya. Nah, kalau ini menggunakan turunan. Buat Sobat AK yang sudah lama nggak ngerjain ini mungkin akan bingung ya. Tapi kalau kita bisa flashback dikit, kalau ke zaman dulu kita sekolah, ketika kita punya bentuk Y sama dengan Fx, berarti kita punya suatu persamaan dengan variabel yang independennya itu adalah X.
Jadi nanti kalau ada bentuk dy per dx, artinya kita mau mendiferensiat atau menurunkan y terhadap variabel x yang kita sudah punya di ruas sebelah kanan. Nanti akan sama aja dengan f aksen nih, atau turunan pertamanya ya. Kira-kira itu sebagai highlightnya. Nah, itu berarti kita perlu mencari tahu nih fungsinya itu bentuknya seperti apa ya. Nah, kita bisa mulai dari yang pertama. Mungkin di sini saya akan bagi beberapa bagian ya. Nah, untuk yang pertama, tinta warna merah untuk persamaan awal, nanti tinta biru untuk turunannya. Seperti itu ya. Oke, D, I. Nah, kita harus tahu hubungan D sama I itu apa. Nah, D itu sama dengan 1 per atau I dibagi 1 plus I ya. Betul ya? Oke, jadi kita coba turun ini. Oke, karena ini bentuknya atas bawah, jadi kalau teman-teman nggak mau repot, ini bisa juga dimanipulasi menjadi 1 plus I min 1 per 1 plus I. Yang berarti 1 plus I-nya ini kalau dibagi sama yang di bawah jadi 1 dikurang 1 per 1 plus I atau sama aja dengan 1 min 1 plus I pangkat min 1. Jadi ketika kita mau turunin DD per DI, kalau turunan 1 itu kan 0 ya. Kalau turunan fungsi ini, ingat kalau dia pangkatnya negatif juga sama seperti pangkat positif. Pangkatnya itu ngalihin ke depan ya. Jadi plus 1 plus I-nya pangkatnya berkurang 1, jadi minus 2, dikali dengan turunan bagian dalam. Jadi turunan 1 plus I terhadap I. 1 plus I terhadap I berarti turunannya 1 kan. Jadi yang benar itu adalah 1 plus I pangkat minus 2, bukan pangkat minus 1. Karena ditanya manakah yang benar, berarti bukan yang ini. Oke, sekarang kita coba ke persamaan yang kedua. Nah, delta diferensiat D terhadap I. Nah, apa sih fungsinya? Oke, delta ini sama aja dengan ln 1 plus I ya, Sobat AK. Oke, ingat ya. Nah, kalau kita mau turunin, berarti kita bisa langsung aja. D per I. DI gitu, sorry. Rapihin dikit. Nah, berarti kan kita turunin. Nah, turunan ln itu apa gitu ya. Jangan lupa kalau integral per sesuatu itu hasilnya logaritma natural. Berarti kalau ini diturunin, ini akan jadi 1 per 1 plus I dikali sama turunan dalam. Jadi bentuk umumnya, Sobat AK, ini karena warna biru belum dipakai. Oh ya, jadi coretannya warna hitam ya, kebalik sama yang tadi saya bilang. Nggak apa-apa. Kalau kita punya Y sama dengan ln dari suatu fungsi, maka turunannya atau dy per dx-nya itu akan sama aja dengan 1 per fx dikali f aksen x. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya, nah ini akan sama aja dengan 1 plus I pangkat min 1 gitu. Ya, jadi bisa dibilang ini kebalik ya sebenarnya jawabannya gitu ya. Nah, berarti 2 kan salah ya. Ya, kalau sobat akan lihat karena 1 dan 2 salah, sedangkan di optionnya ini tinggal 3 dan 4 doang ya yang memungkinkan, ya udah pasti jawabannya E kan, gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu atau sobat akan mau tahu jawabannya seperti apa, yuk kita coba lanjutin. Kalau nggak mau langsung ke nomor berikutnya. Oke. Nah, nomor 3, delta per V. Nah, hubungannya apa nih delta sama V? Nah, kalau dari lihat persamaan yang tadi, delta itu kan sama aja ln 1 plus I. Nah, hubungannya V itu kan sama aja 1 plus I pangkat min 1 ya. Berarti kalau dibalik 1 plus I ini sama aja dengan V pangkat min 1. Gitu. Berarti delta sama dengan ln V pangkat min 1. Atau kalau misalkan ini mau diturunin, ini akan menjadi, bukan diturunin ya, pangkatnya itu dimajuin. Jadi minus ln V. Udah deh, tinggal kita turunin. D delta per dV. Berarti langsung aja dengan min 1 per V dikali 1. Atau sama aja dengan minus V pangkat minus 1. Warna merah semua ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah tahu ini benar. Oke. Kemudian untuk yang keempat,
Persamaan yang kita punya apa sih? D per delta. Nah, hubungannya apa sih? Ya, ya udah, hubungannya adalah V akan sama aja dengan E pangkat min delta. Jadi kalau mau mencari deltanya itu sendiri, nah kita bisa dari sini ya. V itu kan sama dengan 1 minus D, E pangkat min delta. Jadi tinggal kita logaritma naturalkan. Oh, sorry nggak perlu deh. Kan kita mau bikin fungsinya terhadap D ya. Jadi D sama dengan 1 dikurang E pangkat min delta. E pangkat min delta. Oke, jadi langsung aja. Nah, oke. DD per D delta akan sama aja dengan, ya ini kan kalau satu turunannya 0 ya. Kalau eksponensial turunannya itu adalah tinggal dikali sama turunan yang dalam. Jadinya plus nih. Min 1 gitu ya. E pangkat min delta. Udah deh, min kali min jadi plus. Jadi E pangkat min delta. Kalau mau lebih jelas lagi bentuk dasarnya adalah kalau kita punya bentuk E pangkat fx, maka turunannya adalah f aksen x dikali E pangkat fx. Pangkatnya tidak berubah ya kalau bentuknya itu adalah eksponensial gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita coba lanjut ke nomor berikutnya. Iya, oke kita lanjut soal nomor 4 ya, soal berikutnya. Suatu instrumen investasi memberikan tingkat imbal hasil pada tingkat bunga tertentu yang membuat kedua pola pembayaran berikut adalah sama, yaitu 20 juta di akhir tahun kelima ditambah dengan 50 juta di akhir tahun ke-10, sama skenario yang keduanya adalah 40,094 juta di akhir tahun kelima. Oke, kalau kita bikin diagramnya ya, untuk pola yang pertama, berarti di akhir tahun kelima dia punya 20 juta, dan apa ya, terus ditambah dengan 50 juta di tahun ke-10 seperti ini. Jadi kalau nanti kita present value in bisa ya logikanya seperti itu. Sama ada juga yang di akhir tahun kelima tapi 40,094 juta. Oke? Nah, imbal hasilnya katanya sama nih. Jadi tinggal kita samain dulu aja untuk yang di sini. Jadi kalau semua dibawa ke T1, berarti kan ini tinggal di diskontokan ya V pangkat 5. Kalau yang ini berarti V pangkat 10. Kalau yang ini berarti V pangkat 5. Seperti itu ya. Oke? Berarti ini sama aja dengan 20 V pangkat 5 ditambah 50 V pangkat 10 akan sama aja dengan 40,094 V pangkat 5. Atau kalau teman-teman mau dibikin ke titik 5 juga nggak apa-apa sih ya. Jadi kalau ini disederhanakan, 50 V pangkat 10 akan sama aja dengan 20,094 V pangkat 5. Ini V pangkat 10, V pangkat 5. Jadi nanti kita akan dapat, ini sama-sama dibagi ya. Ini coret. Nanti akan sama aja dengan 20,094 dibagi 50. Jadi kita akan dapat nilai dari V pangkat 5-nya ini adalah 0,40188. Ini yang saya bulatkan ya. Nah, jadi kita udah bisa dapat dari informasi yang pertama itu adalah nilai dari V5-nya. Nah, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Mr. Moon menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta sekarang dan 12 juta di akhir tahun kelima yang akan berakumulasi sebesar P pada tingkat bunga yang sama dengan skenario 1 dan 2 di akhir tahun ke-10. Nah, berikutnya kita coba pakai warna yang lain ya. Jadi si Mr. Moon 10 juta sekarang berarti 0. Nah, kemudian di akhir tahun kelima dia nambah 12 juta. Nah, sekarang duitnya itu akan menjadi P nih di akhir tahun ke-10. Maka kalau dari sini bisa kita simpulkan P ini akan sama aja dengan 10 dikali 1 plus I pangkat 10 ditambah dengan 12 dikali 1 plus I pangkat 10. Nah, karena yang kita tahu tadi adalah V gitu ya, yang mana V itu adalah 1 plus I pangkat min 1 karena dia pangkat min 5. Jadi dari yang tadi ini kita langsung bisa mendapatkan 1 plus I pangkat 5-nya, yaitu 1 per atau
Nah, 1 per juga boleh ya. 1/0,40188. Maka bentuk yang P ini akan sama aja dengan 10 dikali 1/0,40188 pangkat 2 ya. Karena originalnya di sini pangkat 10 ditambah, oh ini pangkat 5 maaf. Ya, yang tadi ngira ini salah, sabar dulu ya. Ini kita koreksi di sini. Dikali 1/0,40188. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti Sobat AK silakan hitung aja. Kalau saya hitung dapat sekitar 91,77627. Ya, mendekati yang terdekat ya, jutaan terdekat. Berarti ini akan mendekati 92 juta rupiah. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 5 ya. Sada menginvestasi dana sebesar 3 juta sekarang dan berencana untuk menambah investasi sebesar 2 juta dalam waktu 2 tahun dari sekarang. Sada berencana untuk melakukan penarikan sebesar 5 juta dalam kurun waktu N tahun dan 5 juta lagi dalam waktu N plus 5 tahun dari sekarang. Gitu ya. Nah, di mana tidak ada lagi saldo yang tersisa setelah penarikan dana kedua. Diinformasikan effective rate of discount-nya ini adalah 6%, tentukan nilai dari N. Nah, ini adalah D-nya ya. Kayak kalau kita bikin eh, skenario-nya, 3 juta sekarang, berarti 0, gitu ya. Terus 2 tahun dari sekarang, ya 2 juta, gitu ya. Oke? Nah, ini pada awal tahun kedua berarti. Nah, kemudian dia berencana nih, narik 5 juta pada N. Dan 5 juta lagi N plus 1, N plus 5 dari sekarang. Ya, skenarionya berarti seperti ini. Nah, tidak ada yang tersisa. Oke, berarti ini terserah teman-teman mau di present value kan atau di future value kan. Sama-sama bebas kok, bisa dilakukan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kalau semua pengen dibawa ke bawah, berarti kan ini nambah, nambah, ini kurang, kurang. Artinya masuk sama dengan keluar. Inflow sama dengan outflow. Berarti kalau dibawa ke sini, 3 ditambah 2V pangkat 2 sama dengan 5 V pangkat N ditambah gini ya, ditambah 5 V pangkat N plus 5 gitu. Oke. Nah, berarti kalau kita ketahui 6%, berarti V-nya itu akan sama dengan 1 min D, yaitu 0,94. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau nanti kita bikin, ini kan 3 ditambah 0,94 pangkat 2, 5 dikali ini ya 0,94 pangkat N ditambah, nah karena ini pangkatnya adalah penjumlahan berarti kita bisa pisah menjadi V pangkat N dikali V pangkat 5. Nanti akan seperti ini dikali 0,94 pangkat 5. Jadi nanti kita kelompokin aja suku yang memiliki bentuk 0,94 pangkat N. Untuk nanti kita dapatkan nilai N-nya berapa. Yuk kita coba hitung dulu pakai kalkulator. Untuk yang ruas sebelah kiri 3 tambah 2 kali 0,94 pangkat 2. Nanti akan dapat nilai 4,7672. Sedangkan yang sebelah kanan, kita ini menjumlahkan aja koefisiennya. Ya. Jadi kita jumlahin aja tuh. 5 ditambah 5 dikali 0,94 pangkat 5. Nanti akan dapat 8,66952 dikali 0,94 pangkat N. Nanti tinggal kita bagi aja ini dengan ini ya. Gitu. Atau kalau misalkan pengen ini angkanya lebih bulat, berarti yang sebelah kanan jadinya 0,94 pangkat N dikali 5 plus 5 kali 0,94 pangkat 5. Langsung gitu ya, bisa juga sih. Nanti kita akan dapat 0,94 pangkat N sama dengan 0,54988 ya. Nah, perkiraan ini nanti tinggal kita learn-kan aja. Jadi N ln 0,94 akan sama aja dengan ln 0,54988. Oke, nanti akan dapat N-nya akan sama dengan, ini angkanya cukup cantik ya, 9,6654.
akan mendekati 9,66. Oke, maka jawabannya untuk soal yang ini adalah yang D. Yuk, kita coba lanjut berikutnya soal nomor 6. Radifah yang merupakan seorang penggemar mobil sport sedang membutuhkan dana 2,5 miliar. Atau nanti saya akan tulis ini sebagai 2.500 juta ya. Untuk membeli satu mobil baru. Nah, oleh sebab itu, dana tersebut diperoleh dari Bank A dengan fitur 48 kali cicilan dengan bulanan besaran yang sama setiap bulannya. Oke, ini dicicil setiap bulan ya, Sobat Aka. Tingkat bunga yang disepakati adalah 6% per tahun konversi bulanan. Berarti kalau dibilang kayak convertible seperti ini adalah ini IM-nya. Berarti kalau di sini adalah I12 ya. I12 sama dengan 6%. Atau kalau bunga yang beneran per bulannya itu ya udah berarti yang kita pakai adalah 0,5% nanti untuk perhitungannya. Namun staf bank mengkonfirmasi bahwa kepada Radifan bahwa Bank A tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman dengan besar cicilan lebih dari 50 juta rupiah. Artinya maksimum banget nih kalau si Radifan ini adalah 50 juta doang. Nah, kan nggak cukup ya. Jadi Radifan memutuskan untuk menerima penawaran sebesar 50 juta dan mengambil pinjaman dari pemberi pinjaman lain dengan tenor 1 tahun dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi yaitu 7,5% per tahun konversi bulanan untuk menutupi pinjaman yang pertama. Sama ya, pembayaran ini dibayarkannya setiap akhir bulan. Pertanyaannya adalah berapa sih besar cicilan untuk pinjaman yang kedua? Oke, ini mudah banget skenarionya. Jadi logikanya kan awal dia butuh 2.500 juta terus pinjam ke bank A ya. Nah, nanti yang di bank untuk yang di tempat pinjaman berikutnya tinggal hitung aja sisanya kan. 2.500 dikurang dengan total yang pinjaman dia di bank A. Gitu aja sebenarnya. Jadi yang pertama kita hitung itu adalah present value-nya aja langsung. PV untuk yang A itu sama aja dengan 50 juta dikali anuitasnya ya. Karena dia bilang 48 kali cicilan, ini kan maksudnya 2 tahun ya tadi ya dalam bulanan. Oh sorry, 4 tahun ya berarti kalau 48 cicilan dengan bunga per bulannya itu adalah 0,5%. Pembayarannya di akhir bulan. Jadi langsung aja kita hitung kalau di kalkulatornya belum bisa fitur yang langsung anuitas ya udah kita hitung. Jadi 1 dikurang 1,005 pangkat minus 48 dibagi 0,005. Seperti ini ya. Hasilnya oke, diperoleh angkanya itu adalah 2.129,015889. Ini dalam ribuan juta rupiah. Berarti dari pinjaman di Bank A itu baru dapat sekitar 2,129 miliar gitu ya untuk membeli satu unit mobil baru ini. Jadi yang dia harus pinjam ke pemberi pinjaman lain itu atau X-nya gitu ya adalah tinggal dikurang aja sama 2.500 gitu. Nanti akan dapat 370,9841109. Kalau bisa ditulis semuanya, tulis aja semuanya ya Sobat Angka. Nah, berarti skemanya itu adalah, yang ditanya soal adalah X sama dengan R dikali pinjamannya itu kan dalam 1 tahun. Berarti A12 dengan tingkat bunganya adalah 7,5% per 12. Gitu aja sih. Maka untuk dapetin R-nya ini, tinggal teman-teman bagi aja si X dengan anuitasnya ini ya. 7,5% per 12. Oke, ini saya nggak jabarkan secara detail. Nanti akan dapat jawabannya adalah 32,1856. Artinya besar cicilan untuk pinjaman keduanya adalah 32 juta rupiah. Jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya untuk nomor 7, seorang dermawan mewariskan sebagian hartanya pada 4 yayasan, yaitu ABCD. Total warisan yang diberikan merupakan serangkaian pembayaran yang dengan besaran yang selalu sama. Nih, selalu sama besaran di setiap periode pembayaran ya. Dan dilakukan setiap akhir tahun selamanya atau perpetuity gitu ya. Nah, selama N tahun pertama, Yayasan ABC
A, B, dan C maksudnya mendapatkan santunan dengan porsi yang sama. Nah, kemudian seluruh santunan setelah tahun ke N diberikan kepada yayasan D. Nah, jika nilai sekarang dari proporsi yayasan A, B, C, D adalah sama, maka tentukan nilai dari 1 + I pangkat N. Oke. Nah, jadi kalau misalkan, ya logikanya nih ya, kan besarannya sama ya. Jadi bisa kita ibaratkan seperti ini. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, seterusnya gitu ya, sampai tahun ke N, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini, kan porsinya harus sama ya. Anggaplah dalam satu periode pembayaran, besarannya itu, besaran per periode atau per tahunnya itu sama dengan satu nih. Berarti kan totalnya harus satu terus. Itu berarti untuk periode yang di N tahun pertama, untuk masing-masing yayasan, itu adalah 1/3, 1/3, 1/3. Di sini juga sama ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dan seterusnya sampai gini. Baru deh ketika tahun ke N, pas lagi N+1, nilainya 1, 1, seterusnya. Kira-kira skenario-nya jadi seperti ini. Ya, berarti kalau dibilang PV dari A sama dengan PV dari D, nah kita tinggal sama denganin aja gitu ya. Oke, untuk yang A berarti kan pembayarannya sebesar 1/3 dan jangka waktunya hanya sebesar atau selama N. Sedangkan untuk yang D, berarti kita harus mendiskon dulu selama N tahun ya ke T0. Berarti ada V pangkat N di sini dikali dengan A tahingga. Seperti itu kira-kira. Jadi sepertiga ini AN ya. Berarti kan bentuk AN itu 1-VN dibagi I. Sedangkan untuk ini VN dikali, kalau anuitas ini adalah 1/I ya. Kalau pembayarannya di akhir 1/I, sedangkan untuk pembayaran di awal, perpetuity-nya maaf, adalah 1/D. Udah deh, dari sini tinggal kita coret. Nanti ini tinggal kita kali silang ya. Jadi 1-V pangkat N sama dengan 3VN. Artinya 4V pangkat N akan sama aja dengan 1. Otomatis V pangkat N akan sama dengan 1/4, yang berarti 1 + I pangkat N-nya akan sama dengan 4. Gitu ya. Maka dari sini kita dapat jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, soal nomor 8. Kali ini kita punya anuitas ya. Kedua anuitas berikut ini memiliki nilai sekarang atau present value yang sama, yaitu sebesar X dengan tingkat bunga efektif tahunan. Untuk yang pertama adalah 20 tahun annuity immediate dengan pembayaran tahunan sebesar 55 juta. Dan untuk yang kedua adalah 30 tahun annuity immediate dengan pembayaran tahunan 30 juta per 10 tahun pertama, 60 juta pada 10 tahun kedua, dan 90 juta pada tahun ketiga. Gitu ya. Nah, maka tentukan nilai dari X-nya. Itu berarti kita di sini mencari hubungannya ya. Jadi kan memiliki PV yang sama, jadi kita cukup bandingkan aja. PV di anuitas pertama akan sama dengan PV di anuitas atau skenario yang kedua. Untuk yang pertama kan clear ya, 20, sorry, besarannya kan 55 ya. Jadi sama aja 55 dikali A20. Kalau yang berikutnya, yang 10 tahun pertama kan biasa aja ya, A10I ditambah. Kalau 10 tahun yang berikutnya, 60 juta dikali A10 juga, tapi harus dikali dengan diskontonya atau diskonnya ya, V pangkat 10. Dan yang terakhir ini adalah 90 A10 dikali V pangkat 20, itu berarti. Nah, dari sini tinggal kita uh, sama denganin aja. Tujuan kita di sini adalah mencari bentuk 1 + I pangkat 10. Dari sini udah kelihatan ya harusnya. Oke? Jadi kalau kita bikin 55 dikali 1 - V pangkat 20 per I sama dengan 30, 1 - V pangkat 10 per I tambah 60
1 min V pangkat 20 per I kali V pangkat 10 ya. Ini mungkin V pangkat 10-nya saya kedepankan biar lebih hemat tempatnya. 1 min V pangkat 10 per I. Kalau kita lihat di sini sama-sama punya pangkat 10 ya. Maaf, ini pangkat 10 harusnya. Oke. Nah, jadi I-nya bisa kita coret seperti ini. Itu. Nanti kita tinggal hitung aja. Perkalian biasa aja ya. Oke. 55 min 55 V pangkat 20 sama dengan 30 dikurang 30 V pangkat 10 ditambah 60 V pangkat 10 dikurang 60 V pangkat 20 ditambah 90 V pangkat 20 dikurangin 90 V pangkat 30. Kita bisa lihat hitung sebagian di sebelah kiri dulu ya. Ini kan hasilnya plus 30. Kalau yang ini plus 30 juga. Tapi V pangkat 10 sama V pangkat 20. Nah, berarti kita pindahin aja ke sebelah kiri semuanya ya. Sebagai estetika penulisan matematika yang lebih pangkat lebih besar sebelah kiri. 30. Untuk yang V pangkat 20-nya kan di sini udah ada 30 ya. Jadi positif. Kalau pindah ruas kan jadi negatif. Jadi minus 85 V pangkat 20. Nah, kemudian yang ini minus plus 55 sama dengan 0. Oke? Nah, di sini caranya berarti cukup cari aja V pangkat 10-nya itu berapa. Kita misalin aja untuk nggak bingung. Y. Berarti persamaan kita adalah 90 Y pangkat 3 dikurang 85 Y kuadrat dikurang 30 Y ditambah 55 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa hitung di kalkulatornya, di kalkulator Casio ya. Ini caranya itu pencet mode setel yang pertama. Kemudian pencet nomor, kalau di kalkulatorku tuh nomor 5 ya. Ini kalkulator Casio FX991 ID Plus. Cari kode persamaan. Kemudian pilih yang bentuknya itu adalah AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Nanti akan kalau di kalkulatorku dapat nomor 4. Baru input koefisiennya. Seperti itu. Nanti akan dapat nilai dari V pangkat 10-nya. Gitu, atau Y-nya. Nah, Y-nya itu nggak boleh negatif. Ya, berikutnya nomor 9. Urutkan tingkat bunga efektif tahunan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang pertama, tingkat bunga efektif 4% per tahun. Jadi ini kan udah langsung ya, I sama dengan 4. Nah, yang kedua, force of interest 4%. Nah, kalau force of interest 4% ini berarti kita harus lihat dari hubungannya. Ingat ya, delta sama dengan ln 1 plus I. Artinya, I sama dengan, atau I plus 1 sama dengan E pangkat delta. Gitu ya. I sama dengan eh, E pangkat delta min 1. Nah, kalau teman-teman hitung ya, itu kan force of interest-nya udah ada. Jadi tinggal ketik aja di kalkulator E pangkat 0,04 dikurang 1. Nanti akan ketemu hasilnya adalah 4,08%. Kalau untuk yang nomor 3, tingkat bunga nominal ya, konversi setengah tahunan. Berarti ini adalah I2. Oke, berarti kalau untuk 1 plus I-nya hubungannya adalah 1 plus I2 per 2 pangkat 2. Nanti dari sini kita dapat I-nya adalah 1,02 pangkat 2 dikurang 1. Jadi 1,02 kalau dikuadratin, kemudian kita kurangkan dengan 1, akan jadi 4,04%. Baru kalau untuk skenario keempat, tingkat diskonto, nah ini adalah D2. Ya. Jadi saranku, ini kita cari dulu aja D-nya berapa ya. Jadi 1 min D sama dengan 1 min D2 per 2 pangkat 2. Nanti D sama dengan 1 min, gitu ya, tukar tempat langsung gitu. 1 min 0,02 pangkat 2. Nanti akan dapat nilainya adalah, berarti 1 dikurang 0,98 kuadrat ya. Nah, hasilnya adalah 0,0396. Nah, tinggal lihat aja hubungan D sama I ya. Nah, D itu kan sama aja I per 1 plus I.
Berarti kalau kita kali silang, D per ID sama dengan I, berarti I, D min I sama dengan minus D. Berarti langsung aja I sama dengan minus D per D kurang satu. Hasilnya pasti positif kok. Ya, jadi langsung aja nanti akan dapat 4,12%. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, yang terkecil, sampai yang terbesar. Berarti urutannya adalah 1, 3, 2, 4. Yang A. Oke, berikutnya nomor 10. Sedangkan pembayaran ini dilakukan di setiap awal tahun selama 20 tahun dengan pembayaran pertama sebesar 1 juta. Kuncinya di sini ya. Jadi total pembayarannya itu adalah 20 tahun. Pembayaran pertamanya 1 juta dan dilakukan setiap awal tahun. Pembayaran di setiap tahun berikutnya meningkat 5% dari pembayaran di tahun sebelumnya hingga 10 tahun. Jadi, kalau kita gambarkan, ini kan 1 sampai 10 tahun. Nah, kita lanjutin ya. Pembayaran pertama di saat 0 itu 1 juta. Berarti pembayaran di tahun kedua atau ya di tahun kedua gitu ya, di awalnya adalah 1 dikali 1,05. Dia bilang 5% dari pembayaran sebelumnya. Berarti di sini juga gitu ya. Nah, berarti pembayaran di tahun ke-10 yang terakhir itu adalah 1 kali 1,05 pangkat 9 gitu. Tetap di sini ada terjadi 10 pembayaran atau 10 payment. Baru setelah pembayaran ke-10, setiap pembayarannya menurun ya dari sebesar 5% dari pembayaran sebelumnya. Nah, pembayaran yang terjadi itu kan adalah segini ya. Berarti ketika di tahun ke-11 atau di sini ya, di tahun ke-11 itu kan berarti di awal tahunnya itu di 10 ya kita tulisnya 1,05 pangkat 9 dikali 0,95. Berarti ketika di sini 1,05 pangkat 9 dikali 0,95 pangkat 2 dan di awal tahun ke-20-nya adalah 1,05 pangkat 9 dikali 0,95 pangkat 10. Kira-kira seperti itu skenario pembayaran yang terjadi. Nah, hitunglah PV dari pembayaran ini di titik di mana awal pembayaran pertamanya dilakukan dengan menggunakan I-nya itu adalah 7%. Kalau seperti ini, sebenarnya tinggal menggunakan bentuk deret geometri biasa ya. Seperti itu. Oke, untuk yang kita sebut aja, ini yang A, ini yang B. Gitu ya. Oke, PV yang A berarti tinggal deret geometri biasa aja ya. Ini kan 1 plus 1,05 V ditambah 1,05 kuadrat V kuadrat tambah 1,05 pangkat 9 V pangkat 9 gitu ya. Berarti kan sama aja dengan 1 kali 1 min rasionya adalah 1,05 V. Ini pangkat 10. 1 min 1,05 V juga rasionya. Oke. Untuk yang PV yang B itu kan sama aja dengan 1 dikali pangkat 10 pasti ya. Yang pertamanya adalah 1,05 pangkat 9 kali 0,95 tambah 1,05 pangkat 9 kali 0,95 V tambah seterusnya sampai 1,05 pangkat 9 dikali 0,95. Sorry ini kuadrat ya. Itu. Ini pangkat 10, V pangkat 10 juga. V pangkat 10. Sorry, pangkat 9. Gitu ya. Nah, berarti kalau yang ini V pangkat 10 dikali suku pertamanya ini. Ya, jadi ini kali biasa aja. Nah, rasionya di sini adalah 0,95 V juga. Mirip ya. Pangkat 10 V. Gini. Ya, nanti teman-teman tinggal hitung aja biasa. Ya. Kalau di sini mending kita cari V-nya dulu aja. 1/1 plus I. Tadi I-nya adalah 0,07 atau 7%. Gini.
Nanti tinggal kita hitung aja. Yuk kita coba ya. Jadi kalau saran saya ngitung ini, jadi kita simpan aja dulu variabelnya. Yang V-nya kita unscan dulu nanti, jadi tinggal dimasukin. Hati-hati untuk bentuk kurung-kurungnya. Untuk yang atas saya dapat nilai 9,2 juta, cukup cantik angkanya. Kalau untuk yang bawah, kita hitung lagi, jadi simpan aja 1,1 per 1,07-nya gitu. Ini yang adanya 4, kalau dibuletin 4,647. Nah ini juta ya. Jadi kalau nanti dijumlahin, jumlah nanti akan dapat 13,847 juta. Yang mana nilainya itu adalah lebih dari 13,5 tapi tidak lebih dari 14 juta. Jawabannya adalah yang C. Oke Sobat AK, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang belajar bareng kita dan semakin banyak yang jadi aktuaris. Jangan lupa saksikan part berikutnya ya, hanya di channel YouTube Akalogy. Sampai jumpa di video selanjutnya.